Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, pada platform X atau Twitter. Kali ini akan membacakan 3 cuitan terkait dengan produksi padi dan beras di Indonesia yang baru saja datanya dirilis oleh Badan Pusat Statistik tanggal 2 Mei kemarin ya. Cuitan pertama, sebagaimana biasanya saya mengolah ya, jadi tidak hanya berdasarkan rilis terakhir itu, tetapi saya olah dari data-data tahun sebelumnya. Nah, saya tampilkan di dalam grafik itu produksi selama setahun, tapi kan 2025 baru 3 bulan ya. Lalu juga proyeksi produksi 6 bulan. Nah, untuk 2025 ketika BPS itu merilis, dia menyajikan data 3 bulan yang bersifat data sementara, terutama Maretnya ya, Januari Februarinya sudah relatif tetap, tapi tetap 3 bulan itu angka sementara. Lalu BPS juga memiliki proyeksi 3 bulan berikutnya dari April sampai dengan Juni, sehingga ada data kumulatif Januari sampai Juni. Nah, yang tahun 2025 yang merupakan angka sementara dan proyeksi ini bisa kita bandingkan dengan 6 bulan pada periode tahun-tahun sebelumnya untuk kurun waktu 6 bulan ya. Nah, di situ jadi yang biru itu merupakan produksi 6 bulan. Nah, tahun 2025 ini menurut publikasi BPS kemarin 32,57 juta ton untuk 6 bulan, sedangkan untuk 3 bulan yang sudah terjadi triwulan itu 14,97 juta ton. Di grafik tidak saya sajikan, langsung saya sajikan yang 6 bulan. Nah, 32,57 juta ton selama 1 semester 2025 ini itu meningkat kurang lebih 11,17% dari tahun 2024 yang hanya 29,3 juta ton. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 yang 32,35, berarti 32,57 ini kan hanya naik tipis ya. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, situ ada datanya. Apalagi pada tahun 2018 dan tahun 2019 itu lebih tinggi ya. 2018 terutama itu lebih tinggi. Dengan demikian di sini saya tampilkan grafik itu dari 2018. Mengapa 2018 ini penting juga diketahui pemirsa. Badan Pusat Statistik BPS itu mengubah metode perhitungannya mulai 2018. Jadi metode lama itu tetap ada data sampai 2018 ya. Tapi 2018 itu sudah ada metode baru. Nah, metode baru BPS ini kadang-kadang netizen beberapa kali saya nulis tentang data ini pada komen ya agak nyinyir. Ya, saya kira perlu diketahui ya untuk metode yang disebut dengan KSA ya, metode sampling ini itu sudah merupakan metode hasil kolaborasi, sebutlah begitu ya. Ada foto satelit dan dalam prakteknya juga begitu nanti. Jadi ada badan-badan yang terkait dengan satelit ya. Kemudian juga dari foto. Jadi foto ada sampling area kan namanya. Jadi ada foto langsung dari foto di lokasi dikirim dengan sistem ya. Jadi maksudnya ya semacam perhitungan yang otomatis datanya itu masuk ke dalam big datanya atau datanya terkait hal ini. Nah, jadi ada tentang luas panen, lalu perkiraan produksi dan seterusnya lah. Prinsipnya menurut saya sejauh yang dijelaskan tentang metode yang merupakan kajian cukup panjang itu mungkin setahun ya sejak 2017 itu 18 kemudian diterapkan, itu metode ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dari metode lama. Salah satunya adalah produksi metode baru, data maksudnya bukan produksinya tetap dengan 2018 versi lama itu jauh ya. Jadi selisihnya jauh sekali, hampir berkurang sekitar 25%. Jadi laporan produksi metode lama itu memang sejak awal ditengarai melebihkan ya. Nah, yang metode baru ini relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bukan hanya tanggung jawab BPS jadinya.
Tapi tadi sekali lagi dari gambar dengan metode baru dari 2018 sampai 2025, produksi 2025 ini memang meningkat dibandingkan 2024, namun tidaklah melonjak ya. Jadi dia relatif setara dengan 2022 dan lebih masih setara dengan 2019 dan lebih rendah dari 2018. Maka kalau kita proyeksikan ke depan, nah tahun kemarin memang 53,14 juta ton ya setahun. Nah, tetapi itu terendah selama ini, selama sejak 2018. Tahun ini kelihatannya bisa melampaui itu. Tapi kemungkinan besar tidak akan lebih dari 54 sampai 55 juta ton. Itu cuitan pertama, padi ya. Nah, cuitan kedua saya itu terkait dengan luas panennya. Jadi kan produksi padi itu, apalagi memang perhitungannya demikian, itu lebih melihat pada luas panen ya, karena kan tidak ada laporan secara khusus kecuali sampel daerah sampel itu ya, sehingga sebetulnya yang diestimasi terutama itu adalah luas panen. Termasuk kalau gagal panen dia informasi data yang diolah mereka itu ini tidak jadi panen itu menurut informasinya itu jadi tidak tercakup. Jadi luas panen ini sangat penting ya. Nah di sini tahun 2025 itu memang Januari Maret ini 2,85 juta hektar. Ya relatif lebih banyak dibandingkan 3 bulan pada tahun lampau. Nah lalu kalau 6 bulan tadi saya sudah katakan 6 bulan itu 3 bulan yang sudah terjadi angka sementara, 3 bulan proyeksi ke depan. Saya sekali lagi bukan membela BPS ya, BPS memproyeksikan itu tidak berdasarkan maunya ya, tapi berdasarkan informasi satelit, informasi data lapangan dan seterusnya gitu. Dan nampaknya datanya juga tidak ada pelompatan karena kan banyak juga yang komentar kapan ada penambahan lahan yang besar-besar, belum ada kecuali nanti food estate berhasil ya. Nah, nampaknya sesuai, bahkan kalau dia misalnya menurun mungkin yang nggak jadi panen atau tidak jadi ditanam, sementara kalau dia naik juga masih dalam koridor batas tersedianya lahan yang diinformasikan terkait pertanian dan khususnya tanaman pangan dan lebih khusus lagi untuk padi. Nah di situ 6,22 juta hektar 6 bulan ini. Meningkat dibandingkan 2024 yang 5,55 juta hektar. Saya ulangi ya, ini tidak selalu berarti penambahan lahan baru, tapi lahan panen. Jadi bisa saja di tahun sebelumnya dia gagal panen atau tidak ditanami padi ya, kurang lebih begitu. Nah 6,22 ini juga tidak bombastis ya. Jadi di tahun 2022 misalnya 6,12, lalu pernah di tahun 2019 6,34, di tahun 2018 6,68. Jadi 6,22 ini tengah lah. Tapi lebih baik memang dibandingkan 2024. Namun dibandingkan 2023 misalnya itu hampir setara 6,13 juta ton. Nah maka data yang setahunnya bisa kita lihat tuh dari 10,05 tahun kemarin, 10,21 juta ton tahun 2023 dan seterusnya. Maka kita bisa mengatakan peningkatan Januari-Juni ini secara lahan itu cukup signifikan 11,90% dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lagi, ini ya meningkat tipis. Jadi masih dalam rentang fluktuasi yang wajar. Nah, bahkan ini ada informasi yang menarik ini ya. Luas panennya naiknya 11,90%. Tadi pada waktu kita bicara produksi padi dalam 6 bulan naiknya 11,17%. Artinya di sini berarti ada sedikit penurunan produktivitas total ya. Mungkin lahan-lahan yang bertambah itu adalah yang produktivitasnya tidak terlampau tinggi, bisa saja begitu. Tentu ini perlu kajian. Nah intinya dari luas panen ini saya kira sampai akhir tahun nanti sepanjang tahun ya tidak jauh dari 10,5 juta hektar ya. Untuk 11 juta hektar aja saya kira agak sulit ya kalau udah lihat data-data ini, antara 10,5 sampai 11 juta hektar. Itu cuitan yang kedua. Nah sedang cuitan yang ketiga, nah tadi ada luas panen, ada produksi padi, padi dikonversikan menjadi beras. Nah di sini data produksi beras ya. Nah beras ini konversinya relatif masih dipakai cara menghitung yang sama. Ini juga ada metodenya, tapi kelihatannya masih memakai metode tertentu yang masih sama. Itu kenaikannya produksi beras selama 6 bulan. Ya 6 bulan itu tadi angka sementara plus proyeksi itu naik 11,17%. Jadi 18,76 juta ton
beras ya. Tadi yang padi kurang lebih 35, berapa tadi juta ton ya. Nah, yang selama 3 bulan tuh 8,61, 6 bulan 18,76. Nah, nanti setahunnya berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya tuh 2024 tuh memang relatif paling rendah ya selama ini. Itu 30,62 juta ton beras. Nah, berarti tahun ini bisa jadi di kisaran 31 sampai 32 ya, mungkin 31,5 kalau melihat trennya. Jadi sebetulnya tidak ada lompatan yang drastis juga di tahun 2025 ini. Tapi bagaimanapun kita harus mengakui ini ada peningkatan produksi beras. Tadi dimulai dengan luas lahan yang sedikit meningkat, luas panen padi, lalu produksi padi, lalu produksi beras. Demikian informasi yang kami olah dari data BPS yang mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa.